Amin. Dengan ini saya ijazahkan zikir maksurat, ya, maksurat terpendek 5 zikir. Orang yang baca ini, yang terakhir ini, subhanallah, ini tidak akan miskin seumur hidupnya. Tapi berzikirlah ini bukan karena takut miskin, tapi karena ingin mendekat kepada yang maha kaya, Allah subhanahu wa ta'ala. Wah, canggih amat antum pakai online. Baik, ini ada berapa waktu lagi? 5, 10? Baik, ini ada pertanyaan ya. Pak Lukman Hakim, Pak Ustadz, syukran materinya. Bagaimana realisasi ibadah mahdhah? Ibadah mahdhah itu ibadah murni dengan ghairu mahdhah, ibadah yang tidak murni. Contohnya ngaji. Ngaji ini kan ghairu mahdhah. Apalagi kita kerja niatnya menafkahi keluarga, itu ibadah, Pak. Itu ibadah juga. Disebut ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak murni. Apa yang kita harus lakukan dalam merealisasikan ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah, ya? Di mana kebanyakan kami adalah orang awam. Jadi beliau lagi bertanya tentang cara menerapkannya. Allah berfirman ya dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Masih ingat ayatnya? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ya'budun. Ya'budun secara harfiah artinya menyembahku. Tapi berkali-kali saya menerjemahkan ya'budun artinya mengenalku. Ibadah mahdhah, ibadah fisik kita dan kolbu, itu sholat, zakat, haji, umrah, sholat sunat, ya. Ibadah ghairu mahdhah ini ibadah yang isinya untuk mengisi rohani, tapi kadang-kadang fisik kita nggak kebawa. Dan perlu diketahui kadang-kadang ghairu mahdhah itu secara kualitas lebih tinggi daripada mahdhah, kadang-kadang lebih wajib daripada mahdhah. Contohnya ketika ada ta'lim, kita masuk masjid, mau tahiyatul masjid, lebih dahulukan tahiyatul masjid atau ta'lim? Tahiyatul masjid apa ta'lim? Tahiyatul masjid sunat nggak? Ta'lim itu wajib atau bukan? Wajib, cuma dia ghairu mahdhah. Wajib tapi ghairu mahdhah, gitu Pak. Nah, nanti bisa diterapkan semuanya nih ya, termasuk sholat syuruk. Tapi antum terserah ya, kita tidak paksa. Kalau mau sholat silakan, cuma kalau ngikutin ilmunya, kajian masih berjalan lalu syuruk masuk, nah, tinggal pilih yang sunat atau yang wajib, gitu. Itu nggak masalah ya. Terus apa saja yang kita niatkan untuk Allah, untuk membantu hamba-hamba Allah, keluarga kita kan hamba Allah, maka itu ibadah ghairu mahdhah. Apalagi kalau bapak ini kerja, niatkan saya nanti mau zakat dari kerjaan ini. Udah Pak, itu dari awal berangkat sampai bulan besok dapat gaji, itu semua dihitung ibadah, ya, dihitung ibadah semua. Tapi ingat juga, ada ibadah mahdhah karena niatnya tidak benar, itu nggak dapat apa-apa. Saya sholat supaya disebut ahli ibadah, ya. Saya ngajar, baru mahdhah nih. Saya ngajar supaya disebut orang alim, supaya disebut ustadz sunnah, ustadz aswajah, ya. Nah ini ibadah ghair mahdhah, ataupun mahdhah nggak dapat apa-apa saya. Paling-paling dapat honor, pulang-pulang cuma dapat honor, nggak dapat pahala saya. Nah, inilah kejadian guru-guru di madrasah, kiai-kiai di pesantren. Kalau mereka tidak main kolbunya di sini, realisasi mahdhah ghair mahdhahnya tidak berhasil. Tujuan dia mengenal Allah tidak berhasil. Tadi coba diartikan, aku ciptakan jin manusia, tidaklah aku ciptakan mereka kecuali untuk mengenalku. Maka semua aktivitas mengenal Allah itu adalah wajib. Mau bentuknya ta'lim, mau bentuknya zikir, mau bentuknya sholat,
Maka kita nggak perlu benturkan. Kalau ada teman kita tadi waktu masuk masjid dia sholat sunat dulu, padahal kita berkata alim, nggak masalah Pak, biarin. Kenapa? Mungkin dia menganggap itulah mengenal Allah, nggak ada masalah. Sama misalnya antum lagi taklim masuk syuruk, ada orang sholat sunat, berarti mungkin itu pemahamannya, itu tidak masalah juga. Tapi kalau ngikutin ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah sesaat itu lebih afdal dari 1000 rakaat. Dalilnya mana? Ada dalam Sunan Ibnu Majah, ya. Dalam Sunan Ibnu Majah disebutkan 2 riwayat. Satu riwayat menyebutkan satu bab ilmu lebih utama daripada 100 rakaat. Di riwayat kedua lebih utama daripada 1000 rakaat. Satu 100, satu 1000. Ini cuma menunjukkan kualitas. Tergantung ilmunya ngarahin kemana nih? Ngarahin mengenal Allah atau mengenal selain Allah. Jika mengenal Allah, maka satu nafas yang kita tarik saat kita ngaji lebih afdol daripada 1000 nafas yang kita tarik waktu kita ibadah. Berarti ibadah ini 2. Ibadah fisik bernama ya kita sedekah, kita sholat. Ada ibadah ruh. Apa ibadah ruh? Ma'rifatullah, mengenal Allah SWT. Nanti Pak, kalau Allah izinkan kita masuk surga, Bapak akan ingat kalam saya ini. Kalau kita masuk surga, amin. Yang kita rindukan nanti ketika masuk surga 2 aja. Saat zikir salat, yang paling dirindukan lagi saat kita ngaji ma'rifatullah. Saat-saat itu yang akan dikenang. Zikir salat, ma'rifatullah, mengenal Allah. Kita akan merindukan itu. Ya. Dan kita menyesal, ya Allah, kenapa dulu hidupku tidak dihabiskan untuk mengenang Engkau di dunia, untuk bermakrifat kepada Engkau, untuk sholat kepada Engkau di dunia. Jadi tolong Pak, besok kalau kerja berangkat zikir aja di jalan ya, radionya kecilin aja, selesain dulu wirid. Nih saya ijazahkan wiridannya. Pertama istighfar 100. Ini wirid para sahabat Nabi, kemudian dirumuskan oleh Imam Abdul Hasan Syadzili. Pertama apa? Istighfar 100, sambil jalan aja ya, lihat aja tuh jamnya, kira-kira kalau udah 3 menit selesai, 3 menit atau 5 menit selesai, 15 menit doang atau 20 menit. Yang kedua la ilaha illallah, sama kan zikir-zikir lama juga kan. Ini yang kita sebut di khutbah kemarin. Jika ada orang membaca la ilaha illallah, ada orang baca gitu dari kalbunya, Allah kan selalu mandang kalbu kita. Untuk orang yang membaca ini, Allah berikan pandangan istimewa. Di belahan langit dan bumi, Allah sekedar memandang dengan keistimewaan rahmatnya, bahwa orang ini diangkat jadi kekasihnya. Ini nanti Bapak sambil nyetir bisa jadi waliullah ya. Jadi Allah mudah Pak. Yang penting bacanya lisan baca, qalbu mengikuti. Tapi walinya baru wali umum ya, belum wali khusus. Wali khusus ada tugasnya kerohaniannya. Gak kuat antum itu ya. Wali khusus itu ada tugas berat. Tugasnya kalau mu'alim itu siap dibenci orang ya, siap mendatangi tempat-tempat yang tidak ada materi di situ ya. Di situ hanya menghabiskan materi kita. Ada Pak nanti orang-orang begitu tuh ada. Itulah Nabi. Nabi kan datang ke mana-mana itu pakai dananya, pakai dana sahabat. Habislah dana mereka untuk dakwah. Puncaknya jihad. Ini dakwah belum ada, udah jihad-jihad aja ya. Hayya alal jihad ya. Ke laut aja kalian tuh ya. Orang belum ngaji bab tentang apa itu ibadah dengan benar, mereka sudah buat hayya alal. Mana ada di kitab fikih, di kitab hadis hayya alal sholat diganti hayya alal jihad. Itu bid'ah itu Pak. Itu yang finnar kata Rasulullah itu ya. Man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fawarat. Yang membuat-buat hal-hal yang tidak dilakukan, yang tidak ada dasarnya dalam agama ini, tertolak. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar ya. Hadis Tirmizi. Di Imam Muslimnya, iyyakum wa muhdatsatil umur, jauh-jauh perkara baru. Apa itu? Kullu muhdatsatin bid'ah, segala sesuatu yang baru yang tidak ada dalilnya bid'ah. Nah, ini bahaya ini. Semangat jihad tapi nggak pakai ilmu. Karena nggak punya makrifat jihad. Jadi jihad itu ada makrifatnya juga. Sehingga jelas kita berjuang untuk apa.
Dengan cara apa? Kapan waktunya itu ada. Main buru-buru aja Imam Mahdi keluar ya. Belum Pak, tunggu dulu, Imam Mahdinya masih sembunyi. Ya, masih disembunyikan Allah. Sabar-sabarlah ya. Pertanyaan kedua, Nabi Muhammad kan maksum, tidak punya dosa. Dosa apa yang ditobatkan, yang beliau baca saat istighfar? Itu dosa yang disebut dalam hadis, innahu la yughanu ala qalbi. Hadis ini sahih ya. Sesungguhnya ada ghain yang menutupi kalbuku. Apa arti ghain? Nurun, cahaya yang menyilaukan kalbu Nabi. Fa'atubu ilallah wa astaghfiru ilaihi 70 marrah. Maka aku bertobat minta ampun kepada Allah 70 kali. Jadi Nabi dapat nur ilmu, nur dibukakan alam langit, alam bumi Pak kepada Nabi. Ketika Nabi melihat itu, Nabi istighfar. Kalau kita kan pengen ya, penasaran ya ngeliat alam lainnya. Bener. Penasaran nggak ngeliat surga? Nabi ngeliat surga, itu yang disebut ghaib. Nabi ketika dibukakan oleh Allah, tersingkaplah ini surga, ini neraka. Disebutkan dalam hadis Imam Tirmizi, Imam Bukhari. Ketika Nabi lagi mimpin sholat, tiba-tiba beliau maju ke depan dan tangannya kayak memetik sesuatu, tapi tiba-tiba beliau mundur, kayak ketakutan sesuatu. Ketika sholat beliau cerita, tahukah kalian kenapa aku maju dan ingin memetik sesuatu? Aku melihat ada pohon-pohon surga dan buah-buahannya. Tiba-tiba aku ingin memetiknya. Lagi sholat tuh. Coba kalau imam kita begitu kan, sholatnya nggak selesai-selesai Pak. Tiba-tiba dalam waktu sekejap berubah. Allah ganti, yang dilihat Nabi adalah neraka. Maka beliau mundur. Nah, Nabi memandang itu tersilaukan oleh akhirat. Ini yang disebut ghain. Maka Nabi minta ampun karena beliau sempat terobsesi ngambil buah-buahan surga. Itu aja Nabi istighfar ya. Kalau kita pengen surganya ya, maka istighfar kita masih jauh di bawah istighfarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira begitu. Jadi Nabi tidak ada dosa fisik, udah nggak ada. Yang meyakini Nabi berdosa, dosa kecil, itu Syekh Ibn Taimiyah. Maka dibantah, masuk penjara beliau di zaman hidupnya. Dalam kitabnya Majmu' Fatawa beliau mengatakan Nabi terpelihara dari dosa besar tapi tidak dosa kecil. Ini kekeliruan besar beliau, dikritik oleh para ulama. Pertanyaan terakhir, Ustadz, maaf tadi Ustadz mencontohkan kisah wanita yang hina ya, dan seekor anjing yang mendapatkan rahmat. Apakah kejadian yang akhir-akhir ini sedang viral, seorang artis yang mengenal ulama besar, bisa masuk ke kategori ini? Kira-kira gimana Pak? Pertama, wallahu a'lam. Tapi kenapa Nabi menyampaikan hadis tadi? Karena itu akan terjadi setiap masa Pak. Setiap masa ada perempuan yang begitu nggak? Setiap masa ada ahli fikih yang ganas nggak? Ada. Tapi kalau dia main-main sama neraka, saya juga takut juga Pak. Ya, dia bilang apa tentang neraka? Biar gue masuk neraka gitu ya. Itu saya juga serem. Ya, kita berharap dia tobat lah. Kita juga tobat. Pintu tobat kan masih terbuka. Ya, masih terbuka. Ya, jangan deh ngomong-ngomong begitu, bahaya. Ya. Kenapa? Kata Nabi, al-bala muwaqqalun bil kalam. Bala, bencana, azab itu kadang-kadang diturunkan asbab kalam. Ini kita kasih pesan aja dia ya. Dia kan orangnya dermawati itu, dermawan ya, kok ngasih ya mirip-mirip itulah. Cuma kok ngomong begini nih, bisa rontok lagi amalannya nih. Ya, kita nggak boleh memandang rendah Pak, siapapun nggak boleh. Saya minta ampun kepada Allah jika saya memandang rendah siapapun, baik yang sepaham, tidak sepaham, yang taat ataupun maksiat. Ini yang kita sebut hijab. Jadi hijab itu dibagi dua Pak. Allah itu menguji kita dengan dua jebakan. Satu, jebakan taat, disebut hijab cahaya. Yang kedua, jebakan maksiat, disebut dengan hijab kegelapan. Kalau orang terjebak dengan taatnya, dia akan merasa suci. Saya merasa lebih suci ini dari orang.
Sama, orang terhijab dengan nasabnya bisa merasa nasabnya menjamin hidupnya. Hati-hati juga nih para habaib, hati-hati juga. Walaupun antum itu keturunan Rasulullah, nanti yang akan memutuskan Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah kan dapat laporan nanti siapa cucu-cucunya yang mengikuti ajaran Nabi. Yang nggak diikutin dipecat pak kehabibannya. Tapi karena kita nggak tahu, kita serah saja kepada Allah. Maka jika ada habaib yang aneh-aneh, kita diam aja pak. Kita serahkan kepada yang ahlinya. Sudah ada yang ngurus. Ya, dulu waktu saya ketemu dengan seorang kawan saya Habib, dia bilang, udah Ar-Razi yang habaib urusan kita Alawiyah. Ya sudah, semenjak saat itu saya nggak mau ngerecokin masalah para zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mau Syiah mereka, mau ekstrim, kita nggak mau urus. Itu sudah ada yang ngurus. Jadi bapak ibu tolong jangan nyinyir kepada zuriat Nabi. Ya, kenapa? Kan mereka punya nasab. Nasab Nabi ini jaminannya langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullu nasabin in qata'a ila nasabi. Semua nasab terputus kecuali nasabku. Itu jaminan dari Nabi. Paling kita 4 buyut ke atas. Kalau mereka sampai ke Nabi Adam bisa dikejar pak. Itu ajaibnya. Maka jika ada zuriat Nabi yang aneh, cukup tidak disenangi perbuatannya, jangan pernah ta'nun fin nasab, meragukan nasabnya. Tolong, ini adab kita ya. Baik. Cukup? Ya, fadal. Mengenai kita ada pendapat melihat diri kita itu hakikat, tapi orang lain syariat. Itu maksudnya gimana? Iya. Mungkin barangkali pertanyaannya tadi tentang melihat diri hakikat ke orang lain syariat, itu mungkin ayatnya surat Zariyat juga itu ya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu, wa fi kan di dalam dirimu, apakah kamu tidak memandang? Tubsirun. Nah, ini yang disebut pandangan tadi, hakikat ya. Istilah syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat itu istilah ulama. Kalau bahasa kita sederhana ya, syariat itu pakaian tubuh, tarekat itu latihan jiwa, hakikat itu pencapaian kolbu, ma'rifat itu kebahagiaan ruh. Ma'rifat itu ilmu artinya. Ilmu, maka disebut ma'rifat. Untuk apa orang berlatih zikir? Supaya dapat ilmu. Untuk apa orang ngaji? Supaya dapat ilmu. Semuanya itu dapat ilmu. Jadi tidak salah istilah begitu ya. Ada lagi? Tadi itu baru 2 saat yang tadi dikasih baru apa? Oh ya, zikirnya ya. Astagfirullah 100 kali, la ilallah 100 kali. Yang ketiga, salawat 100 kali. Yang pendek aja, sallallahu ala Muhammad. Pendek ya, gak usah dihafal-hafalin. Kalau lebih bagus, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh pakai Sayyidina Muhammad, boleh tidak. Yang ketiga, yang keempat, subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Orang yang baca ini, yang terakhir ini, subhanallah, ini tidak akan miskin seumur hidupnya. Tapi berzikirlah ini bukan karena takut miskin, tapi karena ingin mendekat kepada yang maha kaya, Allah subhanahu wa ta'ala. Minimal perasaannya nggak merasa miskin walaupun hidupnya sempat susah ya. Itu subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Nanti di lain waktu kita syarah. Jika waktunya banyak, tambahkan ya latif 129 kali. Ya latif, ya latif, ya latif ya, bisa dihitung pakai ini. Ya latif, wahai yang maha halus, yang maha lembut takdirnya, kudrah iradahnya. Nah, itu ijazah yang saya dapatkan dari masyayikh kita untuk zikir pagi dan sore. Nah, itu yang saya amalkan pak, pagi kalau pulang pengajian, pulang subuh, itu di rumah, khusus di rumah saya amalin itu, supaya di rumah kita bercahaya. Kalau nggak di kendaraan ya, supaya kendaraan kita ikut bangga. Jadi dimanapun tempat kita berzikir, itu tempat itu nanti jadi saksi. Dan mereka mengatakan, wahai benda-benda selainku, saksikan bahwa aku sedang ditempati oleh orang yang berzikir. Begitu dalam riwayat Imam Ibnu Mubarak dan hadisnya hasan. Semoga kita termasuk yang mereka banggakan itu.